dengan terpaksa saya mendaftar di sana. Memang didasari rasa kekecewaan, yang penting sekolah. Halo, salam jumpa lagi, salam budaya, berjumpa lagi dengan Berita Teater. Salah seorang penulis bernama Vivian Green pernah berkata, "Life isn't about waiting the storm to stop, but how we can dance in the rain." Yang artinya adalah hidup bukan perkara bagaimana menunggu badai itu selesai, tapi bagaimana kita bisa menari-nari di tengah hujan. Ngomong-ngomong soal hujan, hari ini kita tidak akan ngomongin soal hujan. Kita akan mengundang narasumber baru. Kalau kemarin-kemarin kita ngobrol sama Mas Eko Santosa atau Mas Eko Ompong, kita mengundang Mas Eli. Wah, sugeng napa niki? Sugeng kepanggih. Sugeng kepanggih. Halo Mas Eli. Aduh, Mas Eli sudah diundang kemari. Sami-sami Mas. Oke, kalau ampak boleh dicopot loh Mas. Mung formalitas aku. Oke. Mas Eli, buat teman-teman yang belum tahu siapa itu Mas Eli atau lengkapnya Mas Eliandra Widarta, akan saya bacakan sedikit ini ya, kurikulum vitae-nya. Mas Eli ini adalah seorang aktor dan dramaturg di komunitas teater bahasa Jawa bernama Sedut Senut di Yogyakarta. Terus pernah menjadi jurnalis dan penggiat komunitas seni sosial di beberapa daerah di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2017 pernah mendapatkan penghargaan dari WCRC atau World Communion of Reformed Church ya Mas ya? Church ya, di Leipzig, Jerman. Terus sejak tahun 2019 beliau menjadi ketua dari Perkumpulan Seni Pertunjukan Indonesia atau disingkat PUSPIN. Gitu ya Mas ya? Ya, betul. Oke Mas. Nah, kali ini, karena kita ngobrolin soal ini ya, teater berbahasa Jawa. Nah, ini berbeda dengan kemarin ya, ngobrolin dengan Mas Eko soal teater dan pendidikan dan segala macamnya. Mungkin akan menarik kalau kita membicarakan soal ini, teater kerakyatan. Aduh, teater istilahnya kerakyatan ya Mas ya. Oke, Mas, jenengan ini kan katanya lulusan SMK otomotif ya? Betul. Kok bisa kenalan sama teater itu gimana ceritanya Mas? Ya karena waktu itu sebenarnya setelah lulus SMP pengennya kan ke SMKI. Ya ngambil cita-citanya kan ngambil teater. Cuma sama keluarga tidak boleh. Artinya ngopo sekolah seni. Waktu itu kan mindset orang tua kalau melihat salah satu keluarga atau anaknya pengen sekolah seni kan terus khawatir sesuk lulus dadi opo, lulus arep kerja opo, kan masih ada kekhawatiran seperti itu di keluarga besar saya. Ya sudah, akhirnya saya manut. Konon katanya kan kalau SMK sekolah sing paling penak itu gawean waktu itu. Ning yo ternyata aku ora jaminan toh. Karek menungsane ya nek keset terus gur klumbrak-klumbruk ya ora oleh gawean padha wae to. Artinya sekolah dimanapun saya percaya tergantung kitanya mengolah atau mengelola artinya ilmu atau kreativitas mau kemana itu kan di orangnya. Kalau ketertarikan teater sebenarnya sudah sejak kecil. Ya karena waktu kelas 4 SD, karena saya aktif di kegiatan keagamaan di kampung, saya juga sekolah minggu waktu itu, sekolah pendak minggu itu loh Mas. Minggu-minggu malah sekolah ya Mas. Nah itu kan ada kegiatan yang di sana itu sering main drama. Nah kelas 4-5 itu kan saya sering diajak dan selalu lolos casting untuk drama radio di RRI waktu itu. Ya untuk cerita-cerita anak. Ya sudah, kesenangan itu kan terus berlanjut sampai dengan SMP. Kalau ada pensi-pensi sekolah itu sering pentas, kelas kami juga ngisinya drama. Saya ikut main. Ya mulanya dari sana, kesenangan terhadap drama itu. Terus tiba-tiba lulus SMP kan pengen ke SMK itu tadi, cuman tidak boleh. Ya sudah, sekolah yang paling dekat dengan rumah dan bisa dijangkau dengan jalan kaki kan SMK yang belakang
bioskop itu, Jalan Solo itu. Ya sudah, akhirnya saya manut, dengan terpaksa saya mendaftar di sana, mengikuti pelajaran ya normatif lah, artinya karena memang didasari rasa kekecewaan, tidak suka, ya wis intinya yang penting sekolah, mbak sekolah waktu itu. Cuma aktivitas mengapresiasi teater masih jalan. Jadi meskipun saya sekolah di SMK otomotif itu, dulu masih sering nonton teater di PKKH, waktu itu Purna Budaya. Misal waktu itu saya nonton teater Gandrik, terus monolognya Pak Butet, teater Apakahnya Psikologi UGM, terus TGM. Jadi rasa kecewa saya bayar dengan mengapresiasi menonton yang waktu itu jarak rumah, karena saya tinggal di Sagan. Jadi kalau naik sepeda ke PKKH kan dekat. Yeah. Dan beli tiket waktu itu kan teater masih 5.000, paling banter 7.500 itu. Menyisihkan uang saku dari sekolah hanya untuk nonton. Nggo nambani gelone ati waktu itu. Kesukaannya mulai dari sana, Mas. Oke. Terus bisa kembali aktif di teater itu gimana ceritanya, Mas? Setelah lulus SMK itu saya taran meneh sama ibu saya. Kalau saya masuk isi teater bagaimana? Ya waktu itu ibu masih agak berat ya, karena mengingat itu tadi ada pengaruh-pengaruh terutama dari Pak D saya bahwa sekolah seni ki pokoknya ora jaminan golek gawean ki gampang. Terus mungkin ibu saya juga nepake karo awake dulu, beliau juga SMKI tari. Dan beliau pun juga setelah lulus kan hanya ibu rumah tangga. Mungkin beliau sedikit dapat pengaruh dari Pak D, tapi juga melontarkan kekhawatiran itu juga berdasar pengalaman hidupnya. Aku sekolah seni ora dadi apa-apa misalnya seperti itu. Terus saya nembung setelah lulus itu, saya pengen Bu, daftar di isi teater. Engko nek ketompo ya tak jumuk, ning nek ora aku tak nyambut gawe. Waktu itu saya tak bekerja. Dengan bekal ya ijazah STM itu tadi, SMK. Ya sudah, saya minta uang, beli formulir. Terus ada tetangga saya namanya Pak Yohanes Arif Susilo. Dia itu Asdrafi. Angkatannya Mas Rumbara. Terus almarhum Pak Sri Harjanto Sahid. Dia yang mengajarkan saya workshop seperti bermain teater karena kepentingannya untuk masuk isi itu. Jadi Pak Arif inilah yang kemudian pertama kali memberikan ilmunya teater pada saya waktu itu. Dibimbing Pak Arif selama seminggu hanya untuk kepentingan ujian monolog, pantomime, dan waktu itu satu lagi sketsa kalau nggak salah, ujian masuk isi. Ya sudah, saya melalui itu dan keterima di isi tahun 2001. Terus berteater sampai dengan sekarang. Itu ceritanya. Rampung tapi Thomas. Lulus. Alhamdulillah. Banyak yang enggak lulus ya sebenarnya kalau lulus. Tapi ya. Sama Mas, kalau boleh sedikit cerita, aku dulu juga kenal teater dulu waktu sejak SD. Ya sekitar kelas 4, kelas 5 itu terus ikut eskul, SMP juga ikut, terus SMA itu aku sempat ilfil, sempat enggak senang sama teater karena ketika sejak SD sampai SMP itu kan teaternya sing ya menyenangkan gitu, sosiodrama. Ketika SMA ketemu sing teater sing sok wah ndaki-ndaki sing wah teriak-teriak gitu lah. Berangkat kambil. Ya, terus ya itu unjuk ilfil. Wah, opo to iki? Tapi selama sepanjang SMA itu pun aku juga enggak benar-benar lepas dari teater, juga ada komunitas dari luar dengan yang tetap aku ikut. Jadi aku tetap ikut berteater tapi enggak di eskulnya SMA Joan ketika lulus SMA. Nah, ini sama, hampir mirip dengan jenengan aku pengen kuliah di jurusan teater waktu itu. Terus waktu itu aku belum tahu kalau di Indonesia itu ada namanya Institut Seni Indonesia. Tauku cuman IKJ. Ngerti kan dari ini di Mas Dino dari mana toh? Aku Malang, asli ini Malang, Jawa Timur, Mas. Nah, itu di mana namanya?
di sinetron itu kebanyakan aktor-aktornya atau sutradaranya lulusan IKJ itu. Nah, ngerti kok waktu itu institut seni itu adanya cuma IKJ. Joan ngomong, "Bu, saya mau kuliah di IKJ." Terus ya sejak zaman itu dari zaman itu saja biayanya udah mahal gitu loh. Wah, pertama karena biaya ada, yang kedua jelas itu sama nek ame arep kuliah seniman iki ame dadi opo. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan apa jawabannya mungkin bisa menilik lagi Berita Teater episode 2 ya, yang kami kemarin ngobrol sama Mas Eko soal mau jadi apa sih kalau mau berteater itu. Nah gitu. Nah itu Mas, Joan aku akhirnya ya itu waton saat nemune apa jurusan di Malang, nemune akhirnya malah masuknya ke pendidikan bahasa Jerman. Ya itu ya sak lulusnya terus, tapi ternyata aku masih terus berteater Joan ketika setelah lulus ternyata selama aku S1 itu aku sering menunjukkan ke ibu kalau aku ya masih bisa berprestasi, ikut lomba-lomba dan sebagainya. Joan akhirnya ibu percaya, akhirnya ketika aku melanjutkan kuliah di Jogja, beliau mempersilahkan aku untuk nek ameh njupuk seniman rapopo gitu yes. Akhirnya ya keberlangsung sampai merelakan. Gitu. Ah itu malah jadi saya yang banyak cerita ini. Oke Mas. Nah terus ini Mas, dari Sido Senut kan ini kan teater yang berbahasa Jawa. Itu memang dari awal ceritanya memang mereka itu jenengan ini foundernya atau memang sudah ada sebelumnya? Sebelumnya sudah ada. Oh, Jadi okay. kalau saya bergabung dulu kan namanya komunitas Gogure. Sukagure. Itu anak-anak diinisiasi anak-anak SMKI jurusan teater. Berdiri tahun 98. Pionirnya salah satunya Mas Ibnu Gundul itu yang Mas memang Gundul. sampai sekarang masih terlibat bersama kami di Sido Senut. Ada Mas Wage, ada Mas Eko YP, terus Haryo dan teman-teman yang lain. Jadi memang waktu itu teater SMA yang di sekolah itu tidak dapat ini ya. Di SMKI rupanya juga belajarnya di era 90-an, eranya teman-teman yang mendirikan Segugur ini kan dapatnya rata-rata barat. Artinya teater barat. Jadi kalau belajar realis ya realis yang berbahasa Indonesia, naskah-naskah realis Indonesia. Terus teman-teman ini kan rupanya gelisah. Ternyata mereka bertemu dengan salah satu buku kumpulan lakonnya Gapit, Bambang Widoyo SP itu, yang 4 naskah itu, yaitu terus mereka berinisiasi mendirikan komunitas Gogure itu. Dan pilihannya waktu itu memang langsung bahasa Jawa. Dan pentasnya waktu itu juga sudah di luar sekolah. Ditanggap di acara KKN 17-an kampung-kampung gitu. Okay. Nah, seiring berjalannya waktu di tahun 2001 kalau tidak salah, karena rata-rata di Segogure itu kan semuanya tidak habis lulus SMKI kan tidak melulu itu tadi, ada yang masih berteater, kemudian ada yang bekerja di bidang yang lain. Yang masih bertahan ini kan cuman tinggal Gundul sama Wage waktu itu. Okay. Ada beberapa teman yang lain tapi juga anggota-anggotaan. Ketemulah saya dengan Gundul karena masuk isi 2001 itu seangkatan. Dia menawarkan, gelem ra gabung karo kelompokku teater basa Jawa. 2001 saya masih mengiyakan tapi belum berani main. Oke, aku bantu produksi saja. Waktu itu saya bantu nemplek poster. Jadi kalau Segogure pentas, karena rumah saya di utara, artinya dihitung dari Sewon itu kan Sagan itu utara ya. Jadi ya kene engko nek masalah poster saya bantu nempleknya di beberapa kampus-kampus di utara, di UNY, di UGM, di LIP waktu itu juga saya tempel. Jadi 2001 saya masih publikasi istilahnya. Jadi digawani poster Segogure, tugas saya menempelkan di beberapa teater kampus dan kantong budaya atau mungkin undangan, ngaterke undangan di rumahnya Pak Bakdi salah satunya. Pak Bakdi Sumanto. Terus baru gabung 2002. Baru maksudnya mulai main 2002. Main dapat peran 2002 sampai dengan sekarang. Oke. Nah, jadi kalau hitungan founder enggak, jadi saya Segogure generasi yang kedua. Jadi setelah transisi SMKI ke ISI. Oke.
Nah, Mas, menurut jenengan apa sih sebenarnya bedanya, ya selain bahasa ya, apa sih yang membedakan antara berteater bahasa Jawa dengan ya bahasa Indonesia yang umumnya kita kenal gitu, Mas? Ya kalau di Sego Gurih sama Sedut Senut, nggak tahu kenapa saya justru lebih menemukan kenyamanan ini ya. Artinya prosesnya karena kelompok bukan teater kampus, jadi tidak ada kalau kampus kan masih belajar keilmuannya ya, jadi masih membawa satu kadang masih terbawa satu teori-teori tertentu misalnya, atau membawa satu pengaruh-pengaruh dari salah satu pengajar kami, bisa jadi seperti itu. Tapi di luar itu justru saya malah membebaskan diri saya untuk mencari pengalaman yang lain di luar kelas sebenarnya. Dan ini bahasa Jawa, jadi tantangannya ternyata lebih bebas menurut saya, jadi lebih lugas. Terus waktu itu juga di samping membaca Gapit juga nonton video-videonya Gapit juga, ternyata gambaran teater bahasa Jawa seperti ini. Jadi dan paling seneng lagi neng kono leh misuh. Oh iya. Itu kan gue banget. Ya, artinya itu salah satu yang kemudian membuat semakin nyaman dan yakin. Bukan berarti ini teater tidak ada aturan dan atau istilahnya estetika tertentu lah buat ngono kuwi. Tapi bahasa Jawa justru lebih lugas karena itu bahasa ibu sehari-hari. Jadi dalam menyampaikan sesuatu yang itu pesan-pesan dari naskah atau penulis, kita lebih leluasa aja sih dibanding bahasa Indonesia menurut saya seperti itu. Atau mungkin karena memang kita memang penutur bahasa Jawa itu ya, Mas. Jadi lebih kayak ya bahasa ibu gitu. Artinya dari realita kita sehari-hari kadang malah sering terwakili di beberapa lakon. Itu yang kemudian membuat lebih mantap sih. Lebih mantap, lebih nyaman. Yo iki kok koyone penak dan iki ora adoh saka uripku kan gitu. Itulah. Nah, ini menarik ini, Mas. Wes clue iki. Tapi beneran menarik kalau karena ini aku merasa aku sendiri berteater ketika aku menggunakan bahasa yang memang itu bukan bahasa aku, apalagi kalau bahasa-bahasa yang ini ya puitik, kebanyakan kalau teater-teater yang epic itu kan iso gitu toh. Ya jadinya berjarak gitu loh. Ketika aku memerankan ya memang aku memerankan orang lain tapi ya jadi orang lego gitu loh. Yeah. Nah, karena ini topik ini sangat menarik, akan kita lanjutkan lagi di episode berikutnya. Nah, nanggung ya kayaknya ya, tapi mau nggak mau karena keterbatasan waktu, Mas Andri tadi juga sudah gulung-guming tadi di samping sana. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi Mas di pembicaraan episode berikutnya. Matur nuwun. Oke, kita jumpa lagi di episode 10 ya. Episode 10 di Berita Teater. Salam budaya.